Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadari wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Iin Septiani dengan NIM 091108031951. Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sedayan Rapang. Nah baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan, di mana materinya yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, yang terdapat 3 subpokok pembahasan. Yang pertama yaitu pelaksanaan terhadap pelaksanaan APBD, yang kedua perencanaan pembangunan daerah, dan yang ketiga keuangan dan aset daerah. Nah, sebelum melangkah ke pokok pembahasan, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu APBD. Jadi APBD itu adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama yaitu pelaksanaan terhadap pelaksanaan APBD. Nah, keterlambatan penetapan APBD terhadap pengelolaan keuangan desa adalah terkendalanya penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan desa, program pembinaan desa, program pemberdayaan desa, dan terganggunya pelaksanaan pelayanan publik. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD. Nah, di sini terdapat 7 faktor. Jadi yang pertama yaitu adanya keterlambatan dalam penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan RAPBD sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD atau pejabat bupati. Nah, faktor yang kedua yaitu DPRD tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA, PPAS, dan RAPBD. Nah, yang ketiga yaitu DPRD mengutamakan kepentingannya dalam pelaksanaan fungsi anggarannya pada saat pembahasan RAPBD. Yang keempat yaitu adanya ketidakpercayaan diri dari DPR terhadap pejabat eksekutif dalam penyusunan APBD. Yang kelima, kurangnya kompetensi dari anggaran DPRD dalam melakukan pembahasan APBD. Yang keenam, peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan pemerintah selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Yang terakhir yaitu alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRD dengan pejabat bupati. Nah, setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD, nah, di sini juga kita membahas upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan dalam penetapan APBD dengan cara yang pertama yaitu peningkatan kompetensi dan kapasitas baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD melalui BIMTEK maupun workshop tentang penyusunan APBD. Yang kedua, membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Nah, upaya yang ketiga yaitu pemerintah pusat perlu membuat aturan yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD apabila APBD ditetapkan terlambat, tidak hanya sanksi yang bersifat administratif. Upaya yang keempat yaitu peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun perlu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Nah, yang kelima yaitu transparansi dalam proses penyusunan APBD, dimaknai terbukanya proses penyusunan APBD dan adanya akses bagi masyarakat untuk mengikuti proses penyusunan APBD sehingga diharapkan praktek-praktek tidak benar dalam pembahasan anggaran dapat diminimalisir. Nah, pokok pembahasan yang kedua yaitu perencanaan pembangunan daerah. Nah, yang harus kita ketahui yang pertama yaitu perencanaan pembangunan daerah. Nah, perencanaan pembangunan daerah itu adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan atau wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
Nah, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD yang dilaksanakan untuk 20 tahun. Nah, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disingkat menjadi RPJMD yang dilaksanakan selama 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD untuk periode 1 tahun. Nah, selanjutnya peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Ada 4 prinsip utama, yakni yang pertama yaitu perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua yaitu perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Yang ketiga yaitu perencanaan pembangunan daerah mengintegrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Yang keempat, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Nah, pokok pembahasan yang ketiga yaitu keuntungan dan aset daerah. Jadi, yang pertama kita ketahui yaitu apa itu aset. Jadi, aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Nah, dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang daerah adalah satu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, yang kedua pengadaan, yang ketiga penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, yang keempat penggunaan, yang kelima penata usaha, yang keenam pemanfaatan, yang ketujuh pengamanan dan pemeliharaan, yang kedelapan penilaian, yang kesembilan penghapusan, yang kesepuluh pemindahan tanganan, yang kesebelas pembinaan pengawasan dan pengendalian, yang ke-12 pembiayaan, dan yang terakhir yaitu tuntutan ganti rugi. Nah, prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan aset daerah secara efisiensi dan efektif serta menciptakan transparan kebijakan pengelolaan aset daerah. Nah, di sini terdapat 3 prinsip dasar itu. Yang pertama, adanya perencanaan yang tepat. Yang kedua, pelaksanaan pemanfaatan secara efisien dan efektif. Dan yang ketiga, pengawasan atau monitoring. Nah, setelah ada penyusunan perencanaan yang tepat serta diikuti dengan tahapan pelaksanaan, maka prinsip dasar ketiga atau yang terakhir adalah tahapan pengawasan. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan atau salah ucap. Billahi fisal bilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.